ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Yes, karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar daripada firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, sehingga kami boleh Tuhan lewat firman-Mu semakin hari diperbarui. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 21 April 2026
Saya mau mengajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema bebas dari cengkeraman maut. Saya berharap saudara juga membaca beberapa ayat. Yang pertama diambil dari Markus 5 ayat 2, ayat 5, ayat 6. Lalu kemudian Markus 5, saudara membaca seluruh perikop. Begitu juga saya berharap saudara membaca dari kitab Daniel pasal 1 dan pasal 2 dan kitab Wahyu pasal yang kelima. Izinkan saya akan membaca bagi saudara diambil dari Markus 5 ayat 5, 6, dan 8. Demikian firman Tuhan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, renungan kita pada hari ini saudara, perikop Markus 5 ayat yang pertama sampai 20 menceritakan tentang seorang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa. Hidupnya hancur dan ia tinggal di kuburan, terasing dari masyarakat, tidak dapat dikendalikan, bahkan melukai dirinya sendiri. Secara manusia, ia sudah berada dalam cengkeraman maut. Ia hidup tanpa harapan, tanpa masa depan, dan tanpa kendali atas dirinya. Namun ketika Tuhan Yesus datang, segalanya berubah. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada kondisi yang terlalu gelap bagi kuasa Tuhan. Bahkan dari keadaan yang paling putus asa, Tuhan sanggup memulihkan. Kebenaran apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Maka yang pertama, kondisi manusia tanpa Tuhan akan terikat dan hancur. Dapat saudara baca dalam Markus 5 ayat 3-5. Tanpa Tuhan, manusia bisa terikat oleh berbagai roh zaman ini yang bisa berupa dosa, luka batin, kecanduan, atau pikiran yang gelap. Seperti orang Gerasa, hidup bisa terasa tidak terkendali dan penuh penderitaan. Kadang kita tampak baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada kekacauan. Kisah ini mengingatkan bahwa keterikatan akan kuasa jahat itu nyata dan dapat menghancurkan hidup jika tidak dibereskan. Nah, kebenaran kedua yaitu kuasa Yesus mengalahkan segala kuasa gelap. Saudara dapat membacanya di dalam Markus 5 ayat 8 dan 13. Yesus tidak bernegosiasi dengan kuasa gelap. Dia berotoritas penuh atasnya. Bahkan nama legion, yaitu jumlah yang sangat banyak, tidak mampu melawan perintahnya. Ini memberi pengharapan bahwa tidak ada masalah, dosa, atau ikatan yang terlalu besar bagi Tuhan. Apa yang manusia anggap mustahil, Tuhan sanggup pulihkan. Nah, kebenaran ketiga saudara, pemulihan sejati mengubah identitas seseorang. Dapat saudara baca dalam Markus 5 ayat 15. Yang berkata, mereka melihat orang yang kerasukan itu sudah duduk, sudah berpakaian, dan waras pikirannya. Pemulihan dari Tuhan bukan hanya dibebaskan, tetapi juga dipulihkan sepenuhnya, yaitu pikiran, martabat, dan identitas. Dari liar menjadi tenang, dari telanjang menjadi berpakaian, dari terasing menjadi kembali sebagai manusia seutuhnya. Tuhan tidak hanya melepaskan kita dari masalah, tetapi juga mengembalikan siapa kita sebenarnya di dalam Dia. Nah, hal kebenaran yang keempat, respon menjadi berbeda terhadap kuasa Tuhan. Saudara dapat membaca yang di dalam Markus 5 ayat 17, 18, dan 19. Orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Menariknya, orang-orang Gerasa justru menolak Yesus karena takut dan mungkin merasa terganggu secara ekonomi, seperti kehilangan babi.
Sebaliknya, orang yang disembuhkan ingin mengikut Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang siap menerima perubahan dari Tuhan. Ada yang lebih memilih kenyamanan lama daripada pemulihan sejati. Banyak yang menolak proses yang Tuhan siapkan. Nah, kebenaran berikut yang kelima yaitu dipanggil untuk bersaksi. Dapat saudara baca dalam Markus 5 ayat 19-20. Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Yesus tidak mengizinkan orang itu ikut secara fisik, tetapi memberinya tugas untuk bersaksi. Pengalaman pemulihan bukan untuk disimpan sendiri. Kesaksian kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau orang lain yang masih terikat. Kita semua yang sudah mengalami pertolongan Tuhan dipanggil untuk menceritakan kasih-Nya agar menjadi terang di lingkungan kita. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada ikatan yang terlalu kuat bagi kuasa Yesus untuk dilepaskan dari cengkeraman maut, serta Tuhan sanggup membawa kita kepada kehidupan yang baru. Apakah kita mau datang kepada Yesus dan membiarkan Dia memulihkan hidup kita sepenuhnya? Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini dan renungan yang memberikan pemahaman kepada kami semua sebagai orang percaya, di mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Seberapapun masalah, pergumulan, ataupun keterikatan kami akan kuasa-kuasa si jahat, Tuhan sanggup membereskan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya Tuhanlah yang memulihkan, yang membereskan semuanya. Dan kami akan kembali menjadi manusia yang sesuai Tuhan ciptakan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.